Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya ada sukacita yang baru bagi setiap kita. Amin. Amin. Lihat sama kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Engkau sungguh luar biasa pagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bashi. Hura barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala barata kala bashi. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Bapak, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir di tempat ini ya Bapak. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Saya percaya Tuhan ada lawatan yang baru yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Bila kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, mengikuti Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertama sampai akhir Tuhan. Saya percaya Tuhan ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami sungguh percaya dan teramat percaya kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan sang kekasih kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan selalu berserta Tuhan dengan kami ya Bapa. Baik Tuhan keadaan kami Tuhan pada akhir-akhir ini Tuhan, baik ataupun buruk ya Bapa, kami mau katakan dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya akan Tuhan datangkan kebaikan bagi setiap kami ya Bapa. Bahwa kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Mengutamakan Engkau ya Bapa. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Sampai Engkau datang kali kedua ya Bapa. Jangan tinggalkan setiap kami Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan. Ajarin kami taat dan setia Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya dimanapun Tuhan, setiap umat-umat berada Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati Tuhan dalam segala hal Tuhan, dalam aspek kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau ya Bapa.
Sehingga Tuhan lawatan Tuhan akan terjadi Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh Amin. darah Yesus. Kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan Amin. akan menghibur kami. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap Amin. kami. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
ajaib Tuhan bagi kami Tuhan. Amin. Engkau yang begitu besar Tuhan dan kami semakin kecil Tuhan di Ya, hadapan-Mu benar, Tuhan. Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat ya Bapa. Pakai kami, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini Tuhan menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Amin. Begitu juga dengan kami Tuhan, tempat ini menjadi tempat kesukaannya kami Tuhan untuk Amin. berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan di awal tahun ini Tuhan, Kau mengajari kami, menuntun kami Tuhan. Yang baik Tuhan singkirkan. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar begitu jahat Tuhan. Bilang Kau menjauhkan Tuhan daripada kami Tuhan. Dan segala sesuatu yang baik Tuhan ciptakan untuk kami. Karena kami percaya rancangan-Mu, rencana-Mu Tuhan. Yang indah Tuhan yang Engkau sediakan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Kemenangan-kemenangan akan Tuhan berikan bagi setiap Amin. kami. Dan kami dengan iman dan percaya. Dan kami akan berjalan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami memperoleh Tuhan hidup yang melimpah sebelum Engkau datang kali kedua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus bahwa kami lebih lagi Tuhan bersorak, menari, melompat untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik, katakan haleluya. Kita akan katakan bersama, bangkit jadilah pemenang. Bisa? Amin. 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 1, 2, 3. Bangkit, Jadilah pemenang. Haleluya. Ini adalah tema kita pada tahun ini. Biarlah kita semuanya bisa menjadi pemenang. Amin. 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 Haleluya. Ayo kita semua sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, yang Kau berkati selalu Tuhan setiap kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah setiap tangan-tangan Tuhan yang akan kembali ke Tuhan, persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, Engkau Allah Bapa yang kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
hidup kami ya Bapa. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Kami minta pertolongan daripada Tuhan. Bila kami lewat hari, lewat bulan, lewat tahun, kami butuh Tuhan, libatkan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Baik di dalam keluarga kami Tuhan, dalam pelayanan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Semua ya Bapa yang kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan hadir selalu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Syakala barata kala barata kala basyikila barata kala barata. Bila waktu yang indah ini kita benar-benar menyembah Tuhan. Apa yang saudara rindu katakan sama Tuhan. Saudara bisa bebas, saudara bisa berdiri, saudara bisa duduk. Apapun yang saudara ingin lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jangan jadikan diri orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memandang rupa, tapi Tuhan memandang hati kita. Syakal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 a barata kala barata kala barata kala basyakalalalalalalala barata kala Shikilalalalalalalala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakalalalala barata kala Shikilalalalalalalala barata kala barata kala basyakalalalala barata kala keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Dengan perlahan, keajaiban diri bersama-sama. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
kirarabashi kararabashi. Umastera tekirano tayara la barata kararabashi kirarabashi. Himmaya la mata kararabashi kirarabashi. Jesus, Jesus, Jesus. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di tengah kami. Kau hadir di tengah kami. Hirata kararabastera kararabashi kirarabashi kararabashi kararabashi. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Orabastera takarabasti kirarabasti kararabashi kirarabashi Henastera. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur untuk cuaca yang cerah. Kami bersyukur buat kesehatan kami. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu ingin memberkati kami. Dan kami semua akan diberkati melalui firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami. Roh Kudus, berikan kami harta benda sorgawi yang baru. Roh Kudus, perbaharui kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Saya percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Kami semua akan menjadi umat yang bangkit dan menjadi pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Cuaca di luar sana kurang baik, tetapi Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kalau saya sangat amat percaya, segala dokter itu namanya Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita sedang kasau ya, batuk gitu ya. Tapi saya tadi doa sama Tuhan, Tuhan kalau saya batuk-batuk, nanti khotbahnya bagaimana gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan kita semua. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Dan saya tangkap beberapa pesan Tuhan bahwa memang di tahun 2023 itu akan ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi Tuhan sudah berbicara sama kita bahwa kita semua harus bangkit dan jadi pemenang. Amin. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keberhasilan atas kegagalan. Saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami kegagalan dari kecil. Ketika secara khusus kita belajar sesuatu yang baru, kita akan mengalami kegagalan. Pada saat kita belajar makan, mungkin pada saat itu kita gagal dalam makan yang baik. Buktinya kenapa? Pada saat kecil kita belajar makan, mungkin mulut kita itu penuh dengan makanan, belepotan gitu bahasa umumnya. Kenapa? Karena kita baru belajar. Pada saat kita baru belajar berjalan, terkadang kita terjatuh. Karena kita baru belajar. Bahkan penulis buku Dare to Fail di Malaysia, penulisnya bernama Billy Lim, dia melakukan observasi bahwa seorang bayi mulai bisa berjalan dengan sempurna harus mengalami 460 kali terjatuh, baru dia bisa berjalan secara sempurna. Tapi bayi itu dalam tulisan buku Billy Lim tidak dikatakan pada saat jatuh dia kembali ke orang tuanya, dia menangis, dia minta digendong, tidak. Karena pola pikir bayi di usia tersebut tidak akan kembali, tidak akan sejauh itu untuk kembali ke orang tuanya. Tapi apa yang dilakukan si bayi? Si bayi akan mencoba bangkit kembali dengan tertawa. Itu salah satu buku yang sangat memberkati dengan judul Dare to Fail, berani untuk gagal. Jadi kalau gagal dalam kehidupan kita, itu biasa. Ada orang gagal dalam keuangan, ada orang gagal dalam keluarga, ada orang gagal menerima kasih sayang, ada orang gagal dalam persahabatan, ada orang gagal dalam pelayanan, ada orang gagal mencari wajah Tuhan. Jadi gagal itu biasa. Yang tidak biasa adalah ketika gagal, orang itu terjebak dalam kegagalan dan tidak bangkit.
Yang tidak biasa adalah ketika dia gagal, dia menjadi putus asa. Kalau ada yang gagal itu biasa, yang tidak biasa itu terjebak, pasti ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah orang tersebut bangkit dan menang atas kegagalan. Katakan amin. Dan kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam khotbah bahwa gagal itu biasa. Saya juga pernah gagal gitu ya. Bukan saya sempurna. Bahkan hidup saya hancur-hancuran. Saya pernah gagal dalam menggunakan uang. Saya pernah gagal dalam mengelola keuangan. Gitu ya. Ya banyak gagalan. Makanya di tahun-tahun pertama ketika saya berkarir, tidak ada hasil. Berlimpah, tapi tidak ada hasil. Kenapa? Gagal mengelola keuangan. Saya pernah gagal mencari wajah Tuhan. Saya pernah meninggalkan Tuhan. Saya pernah gagal. Jadi bukan berarti saya sempurna. Saya pernah gagal menjaga kekudusan hidup. Saya pernah gagal. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal menjaga saya. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih saya. Dan kita ini orang terpilih yang tidak mungkin Tuhan salah memilih kita. Karena firman Tuhan berkata di Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan ini sangat menguatkan kita, khususnya bagi kita yang pernah mengalami kegagalan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24, 2 ayat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu dilanjutkan ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Kita balik dulu ke ayat 23. Ya, mundur satu ayat. Kita pelajari dulu. Dikatakan di sini langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Itu baru ditetapkan. Artinya diluruskan, dijaga, dipimpin, dituntun. Tapi kita harus berkenan. Saya tidak menyangka saya bisa ada di mimbar. Dan saya tidak punya cita-cita sejak kecil. Kalau ditanya, Edwin kamu jadi apa? Mau jadi pendeta? Nggak ada itu. Saya kalau ditanya, saya mau jadi insinyur, saya jawab. Karena dari kecil saya suka ngelihat alat-alat yang warna-warni. Jadi kalau dulu kecil, zaman saya kecil dulu ada video VHS namanya. Jadi bukan CD, bukan DVD, bukan LD, belum ada. Zaman itu masih pakai kaset yang tebal, yang hitam, pakai pita, yang besar. Dan playernya itu Sony, paling terkenal tuh Sony Betamax. Nah, waktu itu di rumah rusak alatnya, dipanggillah teknisi. Dan ketika dibuka, saya lihat komponennya kecil-kecil warna-warni, dan saya suka. Sejak saat itu, saya, si Edwin kecil ini, punya cita-cita mau jadi teknisi, insinyur teknisi. Tapi nggak ada mau jadi hamba Tuhan. Tidak pernah terpikir. Karena saya lahir di keluarga Konghucu. Bukan keluarga yang mengenal Yesus. Tapi, rupanya Tuhan sudah pilih saya. Firman Tuhan berkata, sebelum engkau lahir, ketika engkau masih di janin perut ibumu, aku sudah mengenal engkau. Tuhan. Yeremia. Tuhan sudah mengenal saya. Tuhan sudah memilih saya. Bahkan apa yang terjadi seiring waktu saya mulai belajar, saya belajar bikin pertama kali elektronik itu bikin test pen Bapak Ibu. Dari pulpen pilot. Kalau zaman dulu sudah pernah ngalamin pulpen pilot, ada pulpen cetek, namanya pilot itu, pulpen paling mahal pada saat itu. Nah itu dirubah, karena dia punya isinya bukan dari plastik. Kalau sekarang kan isi pulpen dari plastik, isi pulpen zaman dulu dari besi, kuningan. Nah itu disolder pakai resistor, terus pakai lampu, jadi test pen. Ya, itu pertama kali alat elektronik yang saya buat di SMP. Saya suka elektronik. Saya buat, senang sekali, semangat sekali. Saya suka elektronik. Saya buat, saya solder. Tapi begitu disuruh tes, kan semua dikumpulin suruh tes. Semua orang disuruh tes satu-satu. Saya tidak mau. Saya bilang, Pak Guru, Bapak yang tes. Apa yang dites? Begitu dicolok ke listrik, Pak Gurunya tersetrup. Karena saya tahu kemungkinan saya gagal. Makanya saya tidak berani tes. Karena itu listrik. Gitu. Alkisah saya dihukum di depan. Dan saya menangis di situ, saya minta maaf.
Dan saya bilang, saya benar-benar sungguh-sungguh mau belajar. Jadi bukan berarti saya tidak pernah gagal, saya gagal. Dan ketika saya mulai pertama kali saya bikin rangkaian elektronika, itu saya ingat saya bikin rangkaian alarm kecil. Itu semua orang sudah pada jadi, satu kelas sudah pada jadi, saya tidak jadi-jadi. Saya merasa malu, saya merasa tertuduh, saya merasa gagal, saya merasa bodoh gitu pada saat itu. Dan pada saat itu saya belum kenal Tuhan. Kenal Tuhannya cuma mengetahui Yesus, tapi tidak di dalam Yesus. Apa yang terjadi? Saya tanya-tanya orang, saya berusaha cari tahu. Ternyata katanya timah saya jelek. Jadi apa yang saya lakukan? Saya harus ke rumah satu orang, teman saya yang punya timah bagus. Dan saya solder di rumahnya. Dan ketika saya solder di rumahnya, ternyata saya berhasil. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan itu berulang terus kalau kita tidak pernah mau mencoba. Kalau kita mau mencoba, saya percaya kita akan belajar dari kesalahan dalam kegagalan. Bukan mengulang kesalahan yang sama. Ya. Ingat, untuk jadi berhasil kita boleh gagal. Karena tanpa kegagalan tidak ada keberhasilan. Kalau sekarang kita melihat orang-orang sukses, itu jangan melihat, oh dia hebat ya. Kalian tidak melihat perjuangannya pada saat dia gagal. Tetapi yang terpenting adalah ketika gagal, cari kesalahannya. Bukan membentengi diri. Tapi cari kesalahan, kekurangan saya di mana? Kenapa saya bisa gagal? Kenapa bisa terjadi ini? Ketika kita menemukan kesalahan itu, kita perbaiki. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan atas kegagalan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, langkah kamu ditetapkan, langkah kita ditetapkan bagi orang yang berkenan kepadanya. Saya tidak menyangka saya jadi hamba Tuhan di sini, tapi Tuhan sudah siapkan puluhan tahun sebelum saya di mimbar ini salah satunya bukti. Ini ada jepitan dasi. Jadi dulu saya sebelum jadi pendoa syafaat, jadi awal karir saya di rohani itu pendoa syafaat. Jadi sebelum jadi pendoa syafaat, saya itu jual beli laptop. Saya ke Singapura, saya bawa 2-3 tas gitu ya. Karena kalau 2-3 tas itu nggak dicurigai sama bea cukai di sini. Kalau banyak ditanya. Jadi saya bawa gitu second, nah terus saya jual di sini. Nah satu saat ketika saya bolak-balik Singapura, di salah satu tas notebook saya ketemu jepitan dasi ini. Sama kotaknya baru. Jadi bukan bekas, baru. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, waktu itu saya sudah kenal Tuhan, tapi belum jadi pendoa syafaat, jadi jemaat kayak kalian nih. Saya bilang, buat apa jepitan dasi? Saya kan bos. Saya nggak perlu jepitan dasi, karena saya gaya bos yang selengean. Ya. Tahu selengean ya? Jadi bos yang pakaiannya cuek, nggak mau keren gitu. Bagi saya gini, nggak penting pakaian keren kalau nggak ada duitnya. Bagi saya, kelihatan saya sederhana, tapi begitu kita makan, saya keluar dompet duluan. Itu lebih keren. Daripada pakai jas, pakai dasi, waduh, motornya PCX, mobilnya Land Cruiser. Begitu mau keluar dompet, macet ya. Nah itu dah, aduh jangan deh. Gitu. Kalau saya gayanya memang bos lengean. Jadi saya bilang sama Tuhan, ini buat apa jepitan dasi? Saya nggak suka pakai dasi, gerah, panas. Saya nggak suka. Dan ternyata, saya taruh aja, saya simpan gitu. Saya taruh di lemari, saya simpan, saya nggak pakai. Saya pikir ini jepitan dasi jelek. Ternyata begitu saya jadi hamba Tuhan, saya mulai dipanggil khotbah. Saya mulai diingatkan Tuhan, kamu kan punya jepitan dasi. Jepitan dasi yang mana? Yang dulu dari notebook Singapura. Ada di lemari. Dikasih tunjuk. Saya buka lemari, benar ada jepitan dasi. Saya bilang, harusnya udah rusak nih jepitan dasinya. Karena biasanya tahulah kalau barang Indonesia pada umumnya itu kelihatannya berkualitas di depan, dalamnya nggak berkualitas. Tapi saya salah, karena barang ini dari Singapura, kan laptop Singapura sih Bapak. Begitu saya baca, jadi saya buka packingnya, ternyata di bawah ada surat sertifikat barang ini. Ternyata barang ini emas. Saya tidak tahu Tuhan siapkan emas ini buat saya. Itu berapa tahun yang lalu. Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah saya. Jadi akhirnya ketika saya mulai pertama kali naik mimbar, saya mulai pakai dasi ini. Lalu saya bercermin, keren ya Tuhan. Padahal dulu saya buang-buang gitu. Tapi ingat, langkah kita ditetapkan harus berkenan dulu. Harus berkenan dulu. Pak, jadi berkenan gimana? Ya nanti kita belajar. Pak, apakah berkenan itu tidak pernah gagal? Salah.
Justru berkenan itu berhasil atas kegagalan, itu berkenan. Tokoh Alkitab banyak yang gagal. Abraham itu gagal mengakui Sarah sebagai istrinya. Dia bilang itu sepupunya. Itu Abraham. Musa gagal membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian. Itu Musa gagal. Daud, dia gagal menjaga kekudusan. Dia jatuh dalam dosa dengan Betsyeba. Bahkan Petrus juga gagal karena dia menyangkal Yesus. Jadi bukan berarti nggak ada yang gagal, tokoh Alkitab pun banyak yang gagal gitu loh. Tetapi permasalahannya jangan gagal dan terus terjebak dalam kegagalan. Itu yang namanya tidak biasa. Tapi ingat, predikat kita adalah anak Tuhan. Tuhan itu luar biasa dan kita anak-anak yang luar biasa. Kita harus bangkit dari kegagalan karena kita punya Tuhan. Yang terpenting di sini jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Oh, saya mampu, saya hebat, saya bisa. Gak bisa. Saya sudah coba itu. Gak bisa. Kita harus doa sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Dia yang pasti bisa. Katakan amin. Jadi bukan kayaknya sih bisa Tuhan. Enggak, pasti bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Kalau kita kayaknya bisa. Tapi kalau Tuhan pasti bisa. Itu bedanya kita sama Tuhan. Nah, jadi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan kekuatan. Begitu kita berkenan kepadanya, Tuhan akan tetapkan langkah kita. Pak, bisa nggak kita nyimpang kanan, nyimpang kiri? Bisa. Bisa. Ada ayatnya Pak? Ada. Ayat selanjutnya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, Daud begitu berkenan di hadapan Tuhan. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia bisa terjatuh. Bisa terjatuh. Kita bisa terjatuh. Bukan sengaja jatuh ya. Apabila, kata-kata itu, apabila ada kemungkinan. Tapi bukan karena sengaja jatuh, bukan. Tapi apabila ada satu kejadian, apabila ada kemungkinan terjatuh. Apabila ia jatuh, gitu ya. Tuhan sudah tetapkan langkah. Oh, kamu dipakai Tuhan nih untuk satu pekerjaan, misalnya penginjilan. Kamu dipakai Tuhan di marketplace. Kamu dipakai Tuhan sebagai singer. Kamu dipakai Tuhan sebagai pemberita Injil. Ditetapkan langkah. Tapi kita mungkin jatuh. Kita ngikutin, Tuhan saya mau. Saya nggak bisa Tuhan, saya bicara aja gak. Tapi Tuhan bilang, kamu mau nggak? Kalau kamu mau, kamu bisa sembuh. Kamu mau nggak? Saya tadi batuk-batuk, semalam saya nggak bisa tidur, istri saya juga. Puji Tuhan diberikan obat sama anak laki-laki saya yang ada obat tidur. Bisalah kita tidur 4-5 jam kita bisa tidur. Berapa hari yang lalu kami nggak bisa tidur, kami kekurangan tidur. Dan masih melayani, masih bekerja, masih jadi saksi di kantor. Ya puji Tuhan, hari ini di mimbar batuknya hilang, saya cukup bingung. Itu cara Tuhan. Yang penting mau, bukan pintar, bukan hebat, bukan kaya, bukan ganteng, tapi mau. Tuhan tidak melihat harta, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Ketika kita bilang, saya mau Tuhan, saya mau, pakai saya Tuhan, pakai saya. Oh, Tuhan akan ubahkan kita, Tuhan akan perbarui kita untuk menjadi sesuatu yang baru. Yang mau katakan yes. Jadi ketika kita jatuh dan mungkin kita terjatuh, gak mungkin sampai tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan menopang. Kalau tangan Tuhan menopang, Tuhan sama kita nggak? Tuhan matanya tertuju sama kita nggak? Dan itu artinya Tuhan sertai kita. Gak usah takut dengan masalah, gak usah takut dengan gagal. Gagal itu biasa. Tapi kita luar biasa. Yang tidak biasa itu di luar sana. Kalau di sini dalam luar biasa semua. Karena saya tahu perkataan di mimbar ini akan jadi ya dan amin. Saya sudah mengalami banyak di sini. Jadi saya tidak berani memperkatakan yang negatif, saya perkatakan yang positif. Ketika tangan Tuhan menopang kita, kita tidak akan sampai tergeletak. Nggak sampai habis-habisan. Tapi Tuhan
Tuhan izinkan kegagalan untuk transformasi, bukan depresi. Wah gagal, depresi, wah stres, nangis, kurung diri di kamar, 3 hari nggak makan, nggak minum. Begitu buka, langsung dia bilang, Pak saya berhasil puasa Esther. Karena saking sedihnya. Jangan. Gagal tuh biasa. Orang dari kecil kita bisa gagal kok. Ujian dulu. Saya ini di SD ini matematika paling jelek. Kalau dapat nilai 4 atau 5, puji Tuhan. Jarang saya dapat nilai itu. Jadi saya nggak yakin lulus waktu di SD. Kenapa? Nggak ngerti-ngerti saya tentang matematika. Nggak ngerti-ngerti. Gitu. Tapi nggak tahu gimana, ketika masuk SMP, tiba-tiba saya terbuka, saya mengerti formula itu. Saya tahu betul, saya bisa lihat akar-akar itu, saya bisa lihat jelas. Dan matematika saya berubah dari nilai yang dikatrol di guru SD, dikatrol ya, tahu dikatrol ya, pas-pas 6 gitu ya, dikatrol gitu ya, daripada merah, dikatrol. Tiba-tiba saya jadi angka 9, karena 10 buat Tuhan, 9 buat guru. Itu di SMP. Kalau tanya saya gimana belajarnya, saya nggak ngeles, saya nggak belajar. Tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan, pluk, gitu. Jatuh kayak gitu. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berkenan, maka langkah kita ditetapkan. Ketika kita menyimpang, Tuhan bilang, nah, sudah geser, balik. Gitu. Ketika kita mulai melompat pindah jalur, Tuhan bilang, kamu pindah jalur, balik lagi. Nah, cara balikinnya bebas. Cara Tuhan punya hikmat, bisa ditegur, bisa melalui alam, bisa melalui sakit penyakit, ya kan? Bisa melalui faktor-faktor yang lain, sehingga dia berbalik ke ketetapan Tuhan. Nah, lawan dari kegagalan apa? Keberhasilan. Kan kita harus berhasil atas kegagalan kan? Kalau tadi saya kasih contoh, misalnya Daud pernah gagal, tapi pertanyaan sekarang, Daud pernah berhasil nggak? Kita buka ayatnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Daud pernah gagal. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tapi dikatakan begini di Alkitab. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Orang yang berkenan, langkah-langkahnya ditetapkan. Kita mau lihat apa yang terjadi ketika Tuhan berbicara bahwa Daud berkenan di hadapannya. Kita buka 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Apa yang terjadi ketika Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kita buka lagi satu lagi, 1 Tawarik 11 ayat 9. 1 Tawarik 11 ayat 9. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Mau disertai Tuhan gak? Ini yang menyertai Tuhan semesta alam loh. Bukan geng motor, bukan satu kampung, tapi Tuhan semesta alam loh menyertai. Tapi harus berkenan di hadapan Tuhan. Ini Daud. Yusuf juga pernah gagal loh. Yusuf itu gagal dalam menerima kasih sayang orang tuanya. Anak yang disayang tiba-tiba dijual sama saudara-saudaranya. Dari anak yang tersayang jadi anak yang terbuang. Yusuf. Bisa kebayang ya, anak yang tersayang jadi anak yang terbuang. Itu dibalik 180 derajat. Ini Yusuf, dia gagal menerima kasih sayang orang tuanya. Dia menjadi anak yang terbuang. Padahal tadinya dia adalah anak yang tersayang. Yusuf pernah gagal. Tetapi Yusuf juga disertai Tuhan. Yusuf juga orang yang berhasil. Tahu dari mana Pak? Kita buka ayatnya. Coba. Kejadian 39 ayat 2. Kita belajar lagi dari Yusuf. Jadi gagal itu biasa. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf bisa berhasil karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan terjadi ketika kita berkenan kepadanya. Ketika kita berkenan kepadanya, langkah-langkah kita ditetapkan Tuhan. Dan ketika kita tidak sengaja terjatuh, tangan Tuhan menopang kita. Kita tidak akan terjatuh sampai tergeletak. Kenapa? Kalau tergeletak sakit, men. Kalau pakai helm nggak apa-apa. Kalau nggak pakai helm, kena. Begitu bangun, saya tuh waktu ngebor kemarin, ngebor di gitu, jatuh. Ngebor gipsum, ketika saya jatuh dari tangga itu, bornya masih nyala, bor besar itu, bor beton. Tapi Tuhan baik, bor beton itu tidak mengarah ke saya. Tuhan Yesus baik banget itu. Saya jatuh ya sakit, namanya orang jatuh sakit. Tergeletak gak? Tergeletak, tapi di atas karpet. Puji Tuhan, gak apa-apa. Dan begitu jatuh tergeletak, saya bangun lagi, kerja lagi yuk. Itu saya. Bukan berarti saya gak pernah gagal, saya pernah terjatuh, tapi saya bangkit. Dan saya percaya ketika kalian punya Bapak rohani dan mengakui saya sebagai Bapak rohani, minyak urapan dari Bapak rohani akan turun ke kalian semua. Amin. Kalian akan jadi pemenang. Amin. Gitu. Karena kalian punya Bapak yang lebih daripada pemenang. Itu penting. Jadi kalau saya ngomong di sini, saya pernah mengalami dan saya pernah keluar sebagai pemenang dan selalu jadi pemenang karena Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Saya nggak kuat. Tapi Tuhan sayang saya. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf kok bisa disertai Tuhan? Kok Yusuf berkenan di hadapan Tuhan? Karena kalau dia berkenan, dia akan menjaga. Kalau menjaga berarti Yesus atau Tuhan selalu ada bersama kita. Sehingga apa yang terjadi? Dia sertai kita. Nah sekarang pertanyaannya, Yusuf dalam kesendirian, ya kan orang tuanya nggak tahu dia kemana, kan orang tuanya taunya dia dimakan harimau, dimakan singa, jubahnya dicelupin darah, dikasih sama bapaknya sama kakak-kakaknya, bapak periksa deh, ini jubahnya Yusuf bukan? Kan Yusuf dibikinin jubah indah, udah dikasih darah. Jadi bapaknya berasumsi Yusuf sudah dimakan binatang buas, sudah putus harapannya. Tapi Yusuf masih dijaga Tuhan. Ya. Dalam kesendirian, dalam kelemahan dia yang masih kecil, yang gak bisa ngapa-ngapain. Zaman dulu gak ada handphone. Kalau ada handphone, dia mungkin bilang, om, pinjam handphone dong om, mau telepon papa. Nah, sekarang gak ada handphone. Zaman dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone. Zaman dulu gak ada handphone. Ya. Dia dijual sebagai budak lagi. Kalau sekarang puji Tuhan gak ada perbudakan, yang ada trafficking. Itu melanggar hukum. Kalau zaman dulu ilegal, perbudakan itu legal, budak itu legal. Kita belajar dari Yusuf, berkenannya itu gimana sih? Aplikasinya gimana sih supaya kita berkenan? Kita buka Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9, kejadiannya sama. Kita belajar dari Yusuf. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Jadi Yusuf tuh ganteng sekali. Saya percaya kalau zaman itu ada Bang Bernardus, pasti Yusuf dibawa jadi elite model. Puji Tuhan belum ketemu Bang Bernardus pada saat itu. Ini saya jamin ganteng sekali nih. Saya jamin ganteng sekali. Parasnya memang elok. Gitu, si Yusuf ini. Ya. Lanjut di ayat 8. Tetapi Yusuf menolak. Yusuf menolak. Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan. Ini pembelajaran sikap Yusuf yang pertama. Ketika Yusuf dipercayakan porsi pekerjaan, tugas, dia jaga betul-betul, dia taat melakukannya. Pertama Yusuf itu taat. Padahal tuannya jarang di rumah. Tapi Yusuf melakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Kalau kita tidak bisa taat kepada yang terlihat, jangan bilang kita bisa taat sama yang tidak terlihat.
pelanggaran lalu lintas terjadi kan ketangkep kalau ada polisinya. Kalau nggak ada polisinya kan bebas. Itu pola pikir orang dunia kan. Selama lihat mau nyerobot nih lampu merah, baru gas, boom, aman. Tapi kalau ada polisi kan nggak mungkin. Wih, ada polisi, kita tantangin yuk. Nggak mungkin. Itu karakternya orang dunia. Kita masih di dunia, tapi kita punya karakter Kristus. Beda. Ada polisi, nggak ada polisi, ya taat. Ada hamba Tuhan, nggak ada hamba Tuhan, ya taat. Porsi yang dikasih, ya taat. Lakukan. Itu saya. Kenapa saya lakukan itu? Saya belajar dari Alkitab. Yang pertama, porsi yang diberikan, yang dipromosikan Tuhan. Tuhan kalau kasih promosi, taat. Jangan buang-buang tuh promosi. Jangan. Taat aja. Yang kedua, ayat berikutnya, ayat 9. Kita belajar dari Yusuf. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasa daripada, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab apa? Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar itu dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi ada 2 poin lagi yang kita belajar. Yang pertama, taat. Yang kedua, Yusuf setia. Tadi saya kaget VOP bilang tidak boleh mendua hati. Ternyata Tuhan sepakat dengan saya. Roh Kudus mau bicara seperti itu. Jangan dua hati. Tuhan gak suka dua hati. Tuhan kita Tuhan yang pencemburu loh. Jangan coba-coba. Percaya sama saya. Lambat laun waktu yang akan nanti berbicara. Kalau waktu berbicara itu berarti Tuhan ada dalam situ. Jangan dua hati. Dia, Yusuf, bisa melakukan perzinahan pada saat itu. Tapi dia hamba yang setia. Dia bilang apa? Semua diserahkan kepadaku kecuali engkau istrinya. Dia setia. Dia bisa melakukan, nggak ada yang melihat dia. Tapi dia tidak mau lakukan karena dia setia. Dia bukan hanya taat yang pertama, dia setia. Saya ketika diajak untuk pindah rayon, saya tidak mau. Apapun alasannya saya tidak mau. Karena menurut saya, apa yang Tuhan berikan, sekalipun porsinya kecil, saya tetap setia. Kalau saya bisa setia kepada perkara kecil, saya percaya Tuhan akan berikan perkara besar. Kalau perkara kecil aja nggak bisa setia, jangan harap dapat porsi besar. Nggak bakal bisa. Percaya sama saya nggak bakal bisa. Karena kita berurusan dengan Tuhan, bukan manusia. Dia ngeliat hati, dia bohong sama kita bisa. Maksudnya, kita bohong sama manusia bisa. Manusia bohong sama kita bisa. Emang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Promosi dari siapa? Dari Tuhan. Ketika kita nggak setia, Tuhan ngelihat, Tuhan tahu. Malaikatnya terus kamu catat tuh ketidaksetiaan. Kamu catat. Nanti ketemu Tuhan pasti dibacain. Saya yakin dan percaya. Karena dia punya yang namanya kitab kehidupan. Jadi jangan. Ingat, kita pernah gagal. Tapi jangan terjebak dalam kegagalan. Kita harus menang atas kegagalan. Kita belajar dari kesalahan, kita berubah, kita diperbaharui menjadi berhasil atas kegagalan kita. Karena tema tahun ini, bangkit dan jadilah pemenang. Akan banyak hal-hal besar yang nanti akan kita hadapi. Kalau kita nggak punya mindset yang diperbaharui, kita akan mengalami kegagalan berulang. Kenapa? Kita mengulangi kesalahan yang sama. Ingat, kita bisa berhasil kalau kita belajar dari kesalahan dalam kegagalan. Tapi bukan berarti kita takut akan kegagalan. Kegagalan itu biasa. Tapi harus kita pelajari. Apa ya saya gagal? Ada salah apa ya? Ada masalah apa ya? Apa yang harus saya koreksi? Makanya Daud bisa berkenan di hadapan Tuhan karena dia mengakui, dia bertobat. Dia mengakui bertobat dan Tuhan bilang, ya sudah, ya sudah.
kita ke lembah yang baru. Daud mengalami promosi demi promosi. Ya, kita semua pernah gagal. Bukan nggak pernah gagal, saya juga pernah gagal. Nah, satu setia, yang satu taat, yang kedua setia, yang ketiga berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf berpikir gini, saya harus taat sama Tuhan saya. Yang kedua, Yusuf berpikir gini, saya harus setia sama Tuhan saya. Saya tidak boleh mengotori istrinya, karena istrinya tidak diserahkan kepada saya. Yang ketiga, saya punya Tuhan yang melihat saya. Saya tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan saya. Melakukan kehendak Allah. Banyak orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ini kita harus melakukan firman Tuhan. Sekalipun Tuhan kita tidak terlihat. Tapi Tuhan kita melihat gak? Melihat. Satu yang saya takut sampai hari ini. Saya gak berani macam-macam karena saya tahu Tuhan saya melihat. Gak berani saya ngelakuin yang aneh-aneh. Gak tahu ya, saya mindsetnya sudah diperbaharui. Dan saya percaya kita semua sudah diperbaharui. Memang Tuhan gak terlihat. Tapi saya percaya, sangat amat percaya Tuhan ada di sini. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan kita tuh luar biasa loh. Tuhan kita tuh bukan Tuhan main-main. Tuhan yang memang hidup. Dan saya yakini dia hidup. Kenapa? Dia bangkit dari orang mati. Memang dia hidup kok. Gitu. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Disaksikan banyak orang. Saksi hidup. Tertulis. Jadi benar-benar itu nyata adanya. Bukan isapan jempol, bukan legenda. Bukan dongeng, bukan. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan orang mati. Kenapa dia Tuhan yang hidup? Karena kita semua akan memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Gitu. Jadi ini penting. Jadi ada 3 hal yang dikatakan berkenan di sini. Kalau berkenan artinya disertai. Disertai makanya tangan Tuhan menopang. Bagaimana Yusuf disertai sehingga berhasil? Dia taat, dia setia, dan dia melakukan kehendak Tuhan. Jangan berzina, dia tidak berzina. Pada saat itu tidak ada yang ngelihat. Ya kan? Bisa-bisa aja kan ada yang ngelihat kan? Ayo, yuk, ikut yuk. Ntar ada deh. Gua kasih Kang tahu. Terus kita kebetulan nih dompet gua kosong tinggal goceng. Ya kan? Kasih berapa? Gotiau. Kurang gotiau, gua kasih captiau nih. Yuk. Gak ada yang lihat, lu tenang aja. Aduh, saya takut nih, nanti Tuhan melihat. Lah, Tuhan lu mah gak kelihatan. Dosa kan gak bejendol. Aduh, zaman dulu saya berkali. Dosa kan gak bejendol, gak kelihatan, gak apa-apa katanya. Tapi sebenarnya Tuhan melihat. Jangan sampai kita lakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, itu berarti kita pernah terjadi. Gak apa-apa, Tuhan bilang gak apa-apa. Tapi kita harus bangkit. Kita harus belajar dari kejatuhan kita, dari kegagalan kita. Jangan diulang. Kenapa? Karena destiny kita adalah anak raja. Destiny kita adalah anak yang lebih daripada pemenang. Destiny kita adalah empunya kerajaan sorga. Nanti kita bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga selama-lamanya. Nah, kita harus dilatih mindset kita, diperbarui mindset kita. Mulai kita di dunia. Oh begitu Pak? Iya, nanti setelah kita terangkat, kita dikembalikan lagi ke dunia, memerintah 1000 tahun damai, tapi dalam tubuh kemuliaan. Jadi kita dilatih untuk jadi pemimpin. Katakan saya pemimpin. Ya, kita lagi dilatih untuk jadi seorang pemimpin. Kalau kita nggak menang, gimana kita bisa jadi pemimpin? Gitu. Ya, jadi ingat. Mulai saat ini, keluar dari tempat ini, mindset kita berubah. Gagal itu biasa. Katakan kiri kanan, gagal itu biasa. Berhasil itu luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita akan nonton satu film. Saya cari film segala umur. Tidak 13 plus atau 18 plus atau mungkin 21 plus, tapi segala umur. Ya. Tapi isi kandungan filmnya bagus sekali. Kita tonton sama-sama. PIP.
Ini adalah sekolah untuk anjing pengbimbing orang buta. Dan anjing ini bercita-cita untuk menjadi berkat. Suaranya beda standarnya ya untuk jadi anjing penjaga. Dia boleh belajar dari kesalahan. Pada saat hasilnya final exam, tes terakhir, depan direktur sekolahnya. Dia gagal. Dia dikeluarkan dari sana. Dia sedih, tapi dia tidak berhenti dalam kegagalan. Dia tidak terjebak dalam kegagalan. Tiba-tiba Tuhan izinkan dia melihat satu peristiwa, satu kondisi. Dia menangis. Dia bisa mencapai kegagalan dia. Ini yang Tuhan izinkan, ada kondisi yang dia bisa lihat. Dan akhirnya dia berhasil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita boleh belajar dari satu kisah hidup yang nyata. Tidak mudah menghadapi kegagalan. Tapi kita tidak boleh terjebak dalam kegagalan. Karena kita didesain untuk jadi berhasil. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi mulai saat ini, kita belajar dari kesalahan untuk jadi pemenang. Amin. Musik saya undang untuk naik ke mimbar. Kesimpulan khotbah hari ini. Keberhasilan atas kegagalan hanya didapat di dalam Tuhan. Ingat, jangan gunakan kekuatan sendiri, tapi gunakan kekuatannya dari Tuhan. Jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan tetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Berkenan dalam Alkitab, kita boleh belajar dari kisah Yusuf. Yang pertama adalah taat. Sekalipun Tuhan kita tidak ada, Tuhan kita tidak terlihat, kita tetap taat. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan firmankan, kita tetap taat. Dan kalau kita dapat promosi-promosi dari Tuhan, entah di gereja kita, entah di keluarga kita, entah di keuangan kita,
entah di kesehatan kita, jadilah taat. Yang kedua, jadilah setia. Promosi itu tidak selalu ada, tapi ketika promosi itu ada, jadilah setia. Jangan dua hati, jangan mendua hati. Saya tidak ajarkan, saya tidak izinkan kalian mendua hati. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang pencemburu. Ya, jangan mau diajak sana ajak sini, jangan dua hati, saya ingat. Jangan dua hati. Ya. Setia aja. Karena Tuhan bilang gini. Saya kasih satu ayat tambahan. Mau saya kasih satu ayat tambahan? Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Matius 25 ayat 21. Coba lihat. Kalau nggak salah saya share. Mudah-mudahan. Ini firman Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Taat dan setia, baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus bilang gini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Taat setia itu penting. Jangan sampai kita nggak taat dan setia. Kita mau dipakai Tuhan. Amin. Kita mau dikasih perkara yang besar loh. Kalau dikasih perkara yang besar, Tuhan siapkan nggak semua fasilitasnya? Yes, pasti. Cuma kita mau nggak? Itu aja. Tuhan bicara sama kita hari ini. Taat, setia, dan yang ketiga, lakukan kehendak Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Buat Tuhan tersenyum. Jangan buat Tuhan menangis. Jangan buat Tuhan bersedih. Kita buat Tuhan tersenyum. Tuhan senang sama kita. Oh, anakku memuliakan anakku melakukan firman. Anakku tidak mempermalukan aku. Anakku tidak menjadi batu sandungan buat banyak orang, tapi dia menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ya. Sudah tahu kebenaran, tidak dilakukan kebenaran, itu nggak boleh. Ingat, gagal itu biasa, nggak apa-apa, tapi kita belajar untuk memperbaiki kegagalan kita sehingga kita berhasil. Amin. Maka Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak ketika kita berkenan, karena tangan Tuhan menopang kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin. Bapak Ibu saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Puji Tuhan. Lagu ini lagu sebagai deklarasi kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan menentukan langkah-langkah kita. Tuhan Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. yes, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita ulang dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang. Tanganku. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu ada pengurapan sukacita pada hari ini. Kami semua akan diperbaharui. Kami semua akan dikuatkan. Kami semua akan diubahkan. Karena kami tahu
apapun yang akan terjadi di tahun 2023, tangan Tuhan menopang. Karena Tuhan menyertai. Jadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajarkan kami Roh Kudus, buat kami mengerti, memahami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu. Saya percaya, dan sangat amat terlalu percaya, kami semua berharga di hadapan-Mu. Pakai mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan. Biarlah cahaya Kristus menyinari hidup mereka. Mereka tidak sama lagi, tapi mereka menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat firman. Biarlah firman ini tertanam di hati kami pribadi pas pribadi, menjadi benih yang subur, berakar kuat, bertumbuh tinggi, dan berbuah lebat, yang boleh kami nikmati dan juga kami bagikan buat orang sekitar kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebar di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat-berkat sorgawi, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kasih karunia dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom.